Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami dalam kegiatan pembelajaran IPA yang pada kesempatan ini kita akan menyampaikan materi tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia dan cara pencegahannya. Beberapa kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi akan kita sampaikan dalam tayangan video yang dapat kita saksikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Sobat pembelajar, dalam materi reproduksi pada manusia ada beberapa subbab yang perlu kita pelajari. Salah satunya adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Namun, sebelum video pembelajaran ini kita lanjutkan, alangkah baiknya subscribe dan tekan tombol lonceng agar video pembelajaran ini bermanfaat lebih banyak. Ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi, antara lain HIV/AIDS, kanker prostat, gonorrhea, sipilis, herpes genitalis, kista, kanker leher rahim, chlamydiasis, kutil kelamin, trichomoniasis, epididymitis, candidiasis vagina atau istilah lainnya keputihan, impotensi, dan ada beberapa kelainan penyakit lainnya. Namun pada kesempatan ini akan kita bahas beberapa kelainan dan penyakit saja. Untuk selebihnya nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, ini yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya adalah HIV/AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, ini istilahnya adalah virus yang menyebabkan AIDS. Jadi virus yang menyebabkan menurunnya kekebalan pada tubuh manusia. Ya, sedangkan AIDS itu sendiri adalah kumpulan beberapa gejala yang menyebabkan munculnya berbagai kelainan, berbagai gangguan dalam tubuh manusia. Ini cara virus HIV bekerja. Tubuh kita mempunyai sel darah putih sebagai pelindung dari berbagai serangan penyakit, misalnya diare, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Tetapi ketika virus HIV masuk ke dalam tubuh kita, maka virus inilah yang menyerang dan membunuh sel darah putih, sehingga tubuh kita tidak bisa melawan penyakit-penyakit yang masuk. Artinya, benteng pertahanan tubuh kita akan menurun. Bahkan ini ada beberapa tempat atau beberapa lokasi di mana HIV terdapat pada sel darah putih yang berada di cairan darah, semen atau air mani, cairan vagina, dan terdapat pada air susu ibu. Ini jadi sebenarnya ya terdapat pada sel darah putih atau leukosit. Kemudian cara penularan HIV itu seperti apa? Ada beberapa cara penularan HIV dari penderita ke orang yang normal. Yang pertama adalah lewat cairan darah, bisa melalui transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Kemudian yang ketiga, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Sebagai contoh, pada jarum yang digunakan untuk membuat tato. Ini kelihatannya sepele, tapi itu bisa menyebabkan penularan HIV. Kemudian yang kedua, penularan melalui ibu yang positif HIV kepada anaknya.
Nah, penularannya itu terjadi pada saat apa? Penularan dapat terjadi selama proses kehamilan, proses persalinan, dan proses menyusui. Kemudian yang ketiga, melalui hubungan seksual dengan penderita atau pembawa HIV. HIV tidak dapat menular melalui beberapa kegiatan atau praktek berikut ini. Misalnya gigitan nyamuk, bersalaman, bersentuhan, berpelukan, ciuman, menggunakan peralatan makan atau minum bersama-sama, tinggal serumah, ataupun menggunakan jamban yang sama. Jadi tidak menular melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Selanjutnya, bagaimana tanda-tanda apabila seseorang terkena HIV sampai muncul kelainan AIDS? Ini banyak ya. Karena kekebalan tubuh semakin menurun, maka banyak kelainan, penyakit, gangguan yang muncul pada tubuh penderita, mulai dari demam, kelelahan, pegal, nyeri otot, dan lain sebagainya, sampai kesemutan dan kelemahan. Jadi sebenarnya ini adalah penyakit rombongan, ya, kelainan tetapi lebih banyak yang masuk. Nah, ini sebagai contoh potret dari penderita AIDS yang kita ambil dari beberapa sumber. Jadi sungguh mengerikan, sehingga kita wajib untuk menghindari. Bagaimana pencegahan HIV/AIDS? Ada beberapa cara untuk mencegah, karena sampai saat ini belum ada obat yang efektif. Yang bisa dilakukan adalah pencegahan yang paling utama. Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengkonsumsi narkoba. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita. Yang keempat, hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah. Yang kelima, menggunakan jarum suntik yang steril. Yang kedua, kelainan penyakit pada sistem reproduksi adalah kanker prostat. Kanker prostat ini merupakan penyakit yang biasanya menyerang organ reproduksi pada pria. Nah, ini disebabkan oleh sel-sel kelenjar prostat yang berubah menjadi ganas, yang menyebabkan prostat menjadi besar, keras, dan berbenjol-benjol. Gejala yang muncul pada penderita kanker prostat antara lain mempunyai masalah saat buang air kecil, jumlah urin yang keluar berkurang, adanya darah di dalam air mani, kemudian mengalami pembengkakan pada kaki, rasa tidak nyaman di sekitar daerah pinggul, dan nyeri di tulang. Namun, untuk mengetahui benar tidaknya itu adalah kanker prostat, maka yang paling tepat adalah cek pada dokter spesialis yang kompeten. Kemudian bagaimana cara mencegah kanker prostat? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, antara lain minum air putih atau air mineral 8-12 gelas sehari. Kemudian mengkonsumsi sepiring buah dan sayur setiap hari. Menghindari konsumsi daging merah berlebih. Daging merah misalnya daging sapi, daging kambing, kerbau, kuda. Boleh mengkonsumsi asalkan tidak berlebihan. Kemudian melakukan latihan jasmani 4-5 kali dalam 1 minggu. Entah itu berwujud jalan sehat, lari-lari, olahraga yang lain. Kemudian pertahankan berat badan yang ideal. Kelainan penyakit yang berikutnya adalah gonorrhea atau kencing nanah. Ini disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, ini berupa bakteri. Kemudian biasanya yang diserang adalah bagian dubur, leher rahim, saluran kencing, dan tenggorokan.
paling sering penularannya ini melalui hubungan seksual dengan penderita. Kemudian bisa saja gonorrea itu menular pada bayi dari ibunya. Nah ini. Kemudian gejala umum penderita gonorrea ini ada beberapa. Buang air kecil menjadi lebih sering, keluarnya nanah dari penis, mengalami pembengkakan dan juga kemerahan pada bukaan ataupun kulup penis, terasa nyeri dan juga mengalami bengkak pada testis, kemudian merasakan radang tenggorokan secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama. Kelainan penyakit pada sistem reproduksi manusia yang berikutnya adalah sipilis atau raja singa. Bahasa kerennya adalah Lion King. Penyakit ini dikatakan sebagai penyakit kotor. Nah, penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Ada beberapa tanda-tanda dari Lion King. Yang pertama adalah terjadi luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir. Kemudian pembengkakan getah bening pada bagian paha, bercak-bercak di seluruh tubuh, jadi bercak-bercak merah pada seluruh tubuh. Kemudian tulang dada, tulang dan sendi terasa nyeri. Ruam pada tubuh, khususnya tangan dan telapak. Kurang lebih seperti itu gambaran dari penderita sipilis atau Lion King. Kemudian, bagaimana cara mencegah sipilis? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sobat pembelajar. Yang pertama adalah menghindari alkohol dan obat-obat terlarang, karena memang ada dua pintu ini yang paling sering memunculkan penularan sipilis, yaitu alkohol dan obat-obatan terlarang. Kemudian memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual, berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu yang lama, kemudian secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan. Ini beberapa cara pencegahan sipilis. Kemudian berikutnya, sahabat pembelajar, kelainan pada organ reproduksi adalah herpes simplex genitalis. Ini menyerang organ reproduksi bagian luar. Ini gangguan pada bagian luar kelamin, kemudian cirinya itu berupa gelembung yang berisi cairan. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex virus. Nah, gejalanya hampir sama dengan beberapa kelainan penyakit reproduksi lainnya. Salah satunya adalah demam dan menimbulkan sensasi perih bila disentuh. Kurang lebih seperti itu kalau terjadi pada organ reproduksi pria. Sobat pembelajar, masih bersama kami dalam video pembelajaran dengan materi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang berikutnya adalah kista. Kista ini berupa benjolan atau tumor yang berisi cairan dan umumnya berbentuk seperti buah bertangkai, misalnya seperti buah anggur. Kemudian ini berisi cairan kental yang berupa air, darah, dan nanah. Ini terdapat pada ovarium dan dinding endometrium, sehingga secara otomatis ini menyerang pada reproduksi dalam pada wanita. Ini kalau pada pria insya Allah tidak ada. Kemudian sebagai faktor pemicu munculnya kista itu ada beberapa, menurut beberapa referensi yang pernah kami baca. Yang pertama adanya dominansi estrogen, ini ketidakseimbangan hormon. Kemudian adanya faktor lingkungan, adanya polusi udara yang mengandung kimia tertentu yang menyebabkan
daya tahan tubuh menurun. Kemudian yang lebih dominan biasanya adalah faktor keturunan. Tidak terlepas pola makan. Ini lemak tinggi pun bisa menjadi zat penyubur kista. Selanjutnya, kanker leher rahim atau kanker cervix uteri. Ini juga biasanya menyerang pada organ reproduksi pada wanita. Ini yang diserang adalah leher rahim. Disebabkan oleh virus human papilloma virus atau HPV. Kemudian bagaimana gejalanya? Kalau seseorang terserang kanker jenis ini, maka akan mengalami beberapa kelainan. Salah satunya adalah pendarahan yang tidak normal. Ya, jadi terjadi pendarahan pada saat di luar menstruasi. Kemudian ada keputihan parah, nyeri panggul, nyeri saat buang air kecil, kemudian pendarahan saat tidak menstruasi setelah hubungan seksual. Ini tentang kanker leher rahim. Sobat pembelajar, sementara sekian dulu pembahasan kita tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.